Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pendekar. Oke. Jangan lupa subscribe Pendekar Umbrus. Subscribe ke YouTube-nya Pendekar Umbrus, OTW 100.000. Mantap gitu makanya. Mbak, terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Pendekar Umbrus. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umbrus. Kita gak asing lagi dengan wajah ini. Orang yang takut lost point. Enggak, teman-teman, bercanda. Sebenarnya Mas Iqbal pemain lost point, cuman beliau burungnya udah lah. Jadi sekarang nggak bisa berkutik ya Mas ya. Iya Mas Iqbal. Enak bakulan. Pada kesempatan kali ini banyak banget pertanyaan dari subscriber yang kebingungan tentang veteran. Fighter. Iya. Gimana caranya burung itu biar stabil, biar ketika digantang itu langsung bunyi kayak punya Mas Iqbal. Oh iya. Iya. Saya bicara pertama dulu dari burung, sedikit cerita ya Om ya. Asal usulnya burung saya yang kemarin yang udah laku ke Sukabumi itu marsupilami namanya. Sering disebut marsu kan. Iya. Awal itu saya dapat burung tukeran Om sama burung lipsing Om. Berarti. Iya. Ibaratnya ya bocoran malah. dong, bocoran harganya berapa waktu itu? Gak apa-apa Mas, sudah lakuin ini. Agak pusing Om kalau nyebutin harga, soalnya malah yang dituker saya yang dapat uang. Dulu saya punya jantan lipsing, saya posting dapat veteran itu, saya ada feeling dia dulu ngasih video cuma sekitaran 1 menit, nggak sampai lebih banyak, 1 menit 3 detik 4 detik lah gitu ya Om. Cuman saya ada feeling sama burung ini. Namun si orang pertama pernah bilang ini emang burung rusak Om. Nah dia mau nambah 500 tuker sama lipsingan saya. Tapi karena saya feeling ya udah oke gitu. Ya nggak munafik juga, waktu itu butuh uang juga. Buat bicara. Ada sedikit tambahannya buat dana kenakalan lah ya. Dana kenakalan lalu bahasa sopannya. Iya, dana kenakalan. Jadi ya wis gas lah. Nah, ya saya rawat waktu itu, sempat saya sampahin dulu Om burung Om. Karena pas nyampe rumah burung bener-bener nggak bunyi, dan saya pun feeling dari nggak terlalu berharap sama burung ini, cuman saya ada feeling makanya burung tak sampain kan Om. Rawatan hidup lah pokoknya. Iya bener-bener burung rawatan hidup. Nah saya pertama kali tahu bakatnya itu pas teman saya main pulang gantang. Saya hari itu nggak gantang Om. Dia main ke rumah saya, dia bawa burung, dia pinjem burung yang ada di rumah, dia mau nge-track gacoannya Om. Pengen tahu bunyinya. Lah ternyata di situ burung saya yang nama Marsi itu mulai nembak 30 detik Om. Itu keadaannya mentil. Udah mentil Om, dia emang karakternya emang full mentil. Kalau nggak mentil malah nggak bisa bunyi dia. Iya terus. Nah dari situ Om saya mulai kepikiran, oh iya kenapa nggak mulai saya olah lagi aja. Cuman ya nggak segampang yang kita kayak bicarakan. Iya. Prosesnya juga bikin saya pusing juga Om. Berapa tahun itu Mas? Cepet Om, alhamdulillah. Ini jujur aja ini disebut rezeki juga sih Om. Cuman ya karena gimana ya, nggak enak juga ngomongnya. Karena sebelumnya pun saya sering megang veteran, veter untulan ada, veter full single ada, jumper juga ada. Nah saya bicara yang Marsu ini kan dia multi talenta nih Om. Jumper non jumper oke, dia mau bunyi. Nah pas saya itu dapet settingannya si Marsu itu, saya kan tanya ke orang pertama, Mas ini burung silsilahnya gimana, udah pernah nelor atau yang lain belum? Nah jawaban dari sana burung itu belum pernah nelor Om. Di situ saya nggak langsung inisiatif tak kasih jantan apa gimana, saya gantang dulu. Waktu itu kondangan ya, sebulan kali Om ada. Sebulan. Orang yang kayak nggak sabar kayaknya emang pusing Om. Maksudnya gini Om, nggak ada lah burung bagus tanpa perjuangan ya Om. Kecuali bos-bos yang bisa beli jadi gitu. Kalau orang-orang kayak kita kan asli Om, itu burung saya masih inget setiap digantang itu boro-boro ngoek, boro-boro bunyi, turun ke bawah muter kayak gangsing. awal seperti itu Om. Tapi akhirnya saya pelajarin karakternya, kok dia di track suka warna tertentu. Akhirnya saya inisiatif buat mancing dia buat jalan lapang dulu. Walaupun notabene saya nggak terlalu suka burung yang tipikal jumper ya Om. Iya. Makanya saya untuk mancing dia itu buat tak bikin jumper dulu Om. Waktu itu habis sampai 20 jantan.
20 jantan. Jujur 20 jantan. Saya hampir pinjem-pinjem ke teman-teman cuma buat kawinin dong sekali. Alhamdulillah burungnya emang gampang kawin banget Om. Asal kasih jantan pasti dia mesawat. Ketemunya itu sama jantan yang terakhir itu saya beli di Arjawinangun lah, daerah Cirebon, masih daerah Cirebon, 30 menit dari rumah saya. Itu emang ngawinnya bener-bener tuntas Om. Kan ada ya kawin cuman kawin biasa sama kawin tuntas. Kawin tuntas jantan sampai jatuh lemes gitu. Klimaks lah. Iya klimaks. Saya pisah sekitar 5 sampai 1 minggu lah Om. Saya temuin lagi kok burung mulai keluar durasinya mulai dari situ. Dia awal keluar itu 1,5 menit. Dan akhirnya saya punya inisiatif kayaknya cocok nih burung di jumper. Seiring berjalannya waktu pertama kali gantang sama jumper itu burung langsung kunci Om. Sama jantan-jantan yang sebelum kan dia bener-bener gak mau, cuma kawin-kawin doang. Nah sama jantan yang ini dia mau dan sampai melar. Alhamdulillah waktu itu top durasinya pernah kepantau waktu main di RGN itu 4 menit 12 detik 1 kali tembak. Nah berhubung balik lagi saya nggak suka burung tandem, gak terlalu suka gitu Om ya, bukan gitu. Gimana caranya saya balikin burung itu nggak pakai tandem Om. Makanya saya pelan-pelan kondangan lagi juga Om, nggak pakai jumper. Gimana caranya, tapi karena burung yang penting awalnya udah tahu caranya gak jalan di gantangan, hanya 1 minggu Om kondangan, nggak karena nggak pakai jumper, akhirnya dia mapan pakai jumper atau nggak pakai jumper kali itu. Cara biar nggak pakai jumper itu ketemunya sama warna yang dia suka juga. nggak Om. Kalau balik lagi ke karakter sih Om ya, kalau Marsu itu setelah ngunci sama jumpernya ada tandemnya, dia itu makin nggak rewel bunyi di gantangan Om. Jadi asalkan ada burung yang ngoek, apalagi dia lincah, loncat-loncat gitu, pasti dia nembak Om, pasti dia bunyi walaupun itu bukan jumpernya. Jadi settingnya saya jumper itu khusus di event-event tertentu aja Om. Oh jadi gini, Mas Iqbal jumpernya masih itu. Tapi ketika kalau mau nyari kopi Plat bener lah. plat bener ya, Iya. nggak bawa jumper. Iya Om, karena musim restart juga kan, kalau pakai jumper kebanyakan bledos ya. Pokoknya asal jalan lo ya. Iya, double tiket juga asal jalan. Alhamdulillah burungnya kan juga mau, asal ada fighter yang lain gitu. Cuman kan gini Om, karakter burung itu kan gampang banget birahi Om. Dia sistemnya cas sama jumperannya. Kalau burung itu udah nggak enak, entah 1 bulan jalan, itu hampir tiap hari burung saya gantang Om, alhamdulillah jalan. Nah, selama udah 1 bulan dia udah nggak enak, 2 bulan nggak enak, saya kawinin. Jadi dicampur lagi. Iya. Nah saat waktu pertama ketemu sama jantan itu Mas Iqbal, hariannya itu dicampur sama jantan itu apa ketika sudah kawin dipetal? Gini Om, saya dari burung itu pun sebelumnya ada pernah saya buat jumper juga Om. Jadi saya ngambil pengalaman dari di si Marsu ini, cara nyari jumper itu jangan terlalu ambil resiko asal masuk-masukin aja nih ya, biar pemirsa juga pada paham gitu Om ya. Iya. Maksudnya berbagi cerita aja, bukan suhu, saya juga masih belajar. Iya. Jadi alangkah lebih baiknya temuin dulu kan, kalau sebelum di jumper alangkah baiknya burung factory itu digantang dulu. Nanti kan seiring berjalannya waktu kita tahu entah dia suka karakternya lebih ke warna atau ke karakter burung yang di atas birahi, jantan yang birahi, atau lebih ke burung yang sama-sama fighter Om. Nah kalau si Marsu ini kebetulan dia suka burung yang aktif Om, dan dia suka warna kuning. Saya perhatiin. Itu entah jantan atau betina. Iya, cuman kan nanti saya patokannya top perform Om. Dia top performnya lebih enak kalau ketemu jantan. Gitu. Pasti. Nah, dari situ saya pas awal nyari jumperannya pasti saya track dulu Om. Nah, gini patokannya Om. Burung kalau misalkan suka sama jumperan tersebut, calon jumperannya kita ketemuin. Apalagi burung itu punya isiannya Om. Itu kan juga ada isiannya, ada cililinnya di tengah. Pasti itu dikeluarin isiannya Om. Dan paling jelas ya semua orang juga udah paham mungkin. Pas di track pasti durasi keluar. Dan saya biasanya pisah dulu beberapa jam. Entah misalkan nge-track pertama pagi. Nanti siang saya track lagi Om, sama enggak kayak gitu. Kalau sama fix saya yakin langsung saya kawinin. Karena saya bocorin Om nih ya. Iya, bocorin nggak apa-apa Mas. Kalau buat main tandem nih ya. Tandem itu sebenarnya emang nggak semua sih Om ya. Cuman selama saya tanya ke teman-teman dan pengalaman saya sendiri, tandem itu bisa ngunci karena dia ngawin Om. Karena kalau nggak ngawin rata-rata 2 kali 3 kali digantang pasti bosan, pasti copot. Kawin itu ibaratkan ikatan loh. Nah kalau udah ketemu di titik dia emang pertamanya basicnya suka sama burung itu, apalagi dia mau sampai ngawin
dengan catatan tuntas, insya Allah di atas pasti enak. Jangan harap dulu pas pertama gantang sama kayak si Marsul langsung kunci. Diajarin aja dulu nyari nomor pojok kayak Iya. gitu. Jadi kalau tandem pun dia harus lihat-lihat. Kalau enggak di pojok, biasanya di tengah walaupun ada tandeman, nanti malah player kita fokusnya ke burung yang Bener lain. Om, Biasanya seperti keganggu. keganggu. Iya. Jadi gini Mas Iqbal, ketika sudah ketemu jampuran nih, sudah kawin ya, katakanlah sudah kawin. Nah harian itu apa dicampur, apa dipetal? Oh enggak Om, Campur terus? enggak, jemperannya itu enggak boleh satu rumah Om. Enggak, maksudnya kan udah kawin, udah klimaks. Oh iya, dia cukup 1 kali kawin Om. Sudah kawin, baru Udah langsung cabut, lagi. iya, nggak usah ada patokan waktu misalkan semalam cari, tak tungguin. Pokoknya saya kalau nyatuin burung yang mau dibikin jumper, saya kasih jantan masukin ke kandangnya. Nanti pas setelah kita pantau dia ngawin, langsung cabut Om. Langsung diungsikan ke rumah lain. Masuk akal, karena bulldozer pun seperti itu. Iya. Punya saya yang udah laku alhamdulillah di Bali itu cuman beda Mas. Kalau saya itu tak tunggu nolor dulu biar ya mungkin versi saya ya, Iya. biar ikatannya itu lebih mendalam. Karena burung kalau sudah nelor apalagi sampai ngeram, tapi jangan sampai netas ya, dia dengar suaranya pun langsung ngekek. Iya bener Om. Itu versi saya. Iya. Nah setelah udah nelor baru kita petal minimal 1 minggu. Nah ini mungkin ya berbagi ya Mas ya. Iya iya. Ketika sudah dipetal 1 minggu di track, saya jamin hampir 100% mungkin bunyi. Iya. Itu versi saya. Iya. Tapi kalau Mas Iqbal memang sama, cuman Mas Iqbal terlalu singkat. Bener. Cuman kan kalau saya tadi ada garis besar kan di bawah. Kalau bisa nih ya, ditunggu sampai kawinnya tuntas Om. Karena saya pernah nyoba dicarikan yang cuma sekedar ngawin, kadang kan betinanya lari tuh, belum kelar, belum klimaks, si jantannya bener belum klimaks tapi udah turun lagi. Itu biasanya emang nanti berpengaruh Om. Nek udah tuntas biasanya nanti bisa burung-burung tertentu bisa mau. Memang sama Mas, memang sama. Cuman kalau saya tak, mungkin versinya beda, cuma tambahan ya. Kalau saya tak tunggu nelor sampai enggak netes sampai ngeram ya, itu baru tak petal, baru 1 minggu hampir 100% itu bunyi dan itu gak bakal bosen. Itu versi saya. Iya. Itu Om, saya juga ya buat pengalaman juga ya nanya ke Om berjadinya. Saya kan belum nyampe masuk ke fase untuk bertelur. Nah kalau burungnya sistemnya sampai nelor, saya pun sebenarnya kan adalah ya. Saya bertanya ke susu yang lain, sama kayak Om Brus dan seperti itu emang kejadiannya. Cuman takutnya, yang saya takutkan kan balik lagi ke awal Om, ketergantungan Om. Ketergantungannya gimana? Ketergantungan kan ada nih burung jumper yang emang dia solo oke, jumper makin gila kan Om. Saya kan ngejarnya ke burung yang kayak gitu. Kalau sampai nelur takutnya malah burungnya ada nih kayak punya teman saya juga ya Om. Emang burungnya ketergantungan jumper, nek kalau nggak di jumper gak bunyi Om. Memang Mas, tapi kita kembali lagi ke karakter burung. Oh iya. Apakah mentalnya lebay seperti yang disebutkan itu ketergantungan Iya, iya. lebay Mas? Iya iya benar. Tapi kalau memang faktornya itu bener-bener faktor real, itu masa bodoh. Iya, iya. Justru malah ketika dia diambil dari pasangannya, tapi settingannya gini Mas, kalau saya ya, saya bawa gantangan itu sebulldozer sama jumpernya itu di gantangan itu tekrodong biar dengar suaranya. Kalau non jumper nih, Iya, nah, tapi beda lagi kalau pakai jumperan. Kalau pakai jumperan, saya diusahakan jangan sampai dengar suaranya. Kenapa? Kalau dengar suaranya bocor di bawah. Iya, Pasti. kebuang. Tapi kalau untuk kita dipakai jumper ini mohon maaf ya, ini pengalaman saya ya Mas. Itu saya biar sengaja biar dengar suaranya. Kadang dikodong sama. Nah, ketika di gantung di atas gantangan, dia nyari jantan Mas. Diusahakan malah biar dengar di jantannya. Insya Allah dia masa bodoh. Iya, karena ya Dia cuek. benar-benar. Insya Allah. Karena main factory itu kita lebih ngejar ke emosi daripada birahi. Jadi kesannya gini Mas, burung lovebird kan sefaktor apapun kan dia basicnya koloni Mas. Iya, balik lagi ke situ benar. Basicnya koloni ya. Iya, karena dia burung koloni. Nah, cuman kalau faktor kan kita cari yang emosinya lebih tinggi daripada birahinya. Iya benar. Burung kalau emosi lebih tinggi dari birahinya, dipakan kencang pun bakal ngaruh. Bener. Gak bakal ngaruh. Bener. Gak bakal jeblok. Bahkan di untul pun dia nggak jadi sardut. Gak bakalan. Iya, Tetep, saya punya. Nah, ini realita ya. Iya, Bener, saya kita, punya. Saya ngomong sama Mas Iqbal itu karena bener-bener sama-sama pemain lovebird. Iya, Om. Jadi tau lah. Jadi nggak semua burung di untul itu bisa sardut. Iya, Om.
Bener. Malah karena burung yang seperti itu kalau ketemunya bisa sampai setting turun kayak burung saya. Burungnya nggak ada paruhnya om, namanya sumbing. Bener-bener nggak ada paruhnya. Videonya pun ada saya pun. Tuh bener-bener burung cuek om. Tapi kalau di lapangan dia full factor, ngilang, naruh, nggak merem sama sekali, enggak. Logikanya gini mas, kenapa ketika di petal untulannya dia mau bunyi di atas gantangan? Karena dia kehilangan jantannya. Betul. Dia saking emosinya, saking berisik, sini bunyi, akhirnya emosinya muncak, jor. Benar. Beda lagi sama burung yang melehoy. Nah, Burung melehoy walaupun di single di atas gantangan mentalnya bakal jadi. benar. Saya jamin. Iya. Dah. Iya. Burung yang melehoy yang saya katakan biasanya burungnya itu dibawakan dengan birahi. Yang bunyinya bukan factor, bunyinya sampai sandi gacor. Itu walaupun di single berapa tahun pun nggak bakal factor. Factor pun kalau factor paling sebentar. Iya om, cuma bangun doang ibaratnya ya kan. Bangun lari nyari yuk. Iya. Kuak tidur lagi. Tidur Om. lagi. Iya. Nah, walaupun dia bunyi factor pun nggak bakal keluar durasi seperti dia bunyi sendirian. Iya. Itu pengalaman saya. Jadi teman-teman ya kita sama Mas Iqbal kan sama-sama pemain ya. Sharing-sharing seperti ini barangkali bermanfaat mas ya. Iya. Kita bicara factor, apalagi factor kan sekarang lagi hot. Lagi hot Ya, banget om. pokoknya. Iya. Tinggi juga kemarin. Jadi seperti itu. Lanjut lagi ke Marsuk Silami. Nah si Marsu itu ketika di gantangan ya dia nggak bawa jumper. Apakah kerjanya seperti itu jumper? Pasti beda dong om. Karena Oh, ya. otomatis burung notabene jumper emang dia karakternya nggak pernah ngawak-wak om. Jadi dia itu cuman kayak misalkan buka kerodong langsung cantel. Dia itu nyari mana yang mau diajar. Misalkan dia suka ke kiri gitu, dia lari ke kiri, dia ancang-ancang dulu sembunyi. Cuman bedanya nanti di durasi om, sama jeda. Ya karena emosinya nggak ada. Iya. Jadi mungkin pengalaman saya lagi nih. Marsu itu burung umurnya udah lumayan tua. Iya om. Saking mapanya di gantangan, dia saking lupa caranya wakwek-wakwek. Kita perhatikan Candi Putri mungkin hampir di atas gantangan gak ada ngeweknya, kecuali kalau udah selesai. Iya. Nah itu karena saking mapanya, saking umurnya juga sampai udah mapan banget. Iya burung mapan ya om. Ya kan? Dan di sampingnya pun saya jamin pasti berhenti nggak bakal ngelawan. Iya om. Pasti. Ngaruh. Coba Mas Iqbal perhatikan Marsu ketika dia bunyi di sampingnya nggak bakal bunyi. Karena Marsu faktornya sama sama jumpernya. Iya. Apalagi kalau dia ngajak faktor. Sebenarnya gini mas, burung faktor mentil itu bikin takut lawan loh. Bener om. Asli. Apalagi punya isian. So kalau nggak percaya, sefaktor apapun kalau lawannya langsung mentil tanpa wakwek pasti nggak bakal bunyi. Iya. Sok nggak Iya. percaya. Kecuali si lawannya itu wakwek cik. Nah, baru naruh. Baru Iya. faktor namanya faktor. Tapi ketika dijantel langsung cer gitu tanpa wakwek, saya yakin musuhnya takut. Dia melongo pasti om. Masih pada melongo Iya. asli. Itu juga alasan saya dijual om. Saya kalau gantang kesulitan om. Saya taruh sini musuhnya pindah, saya naruh sini burung pindah. Bahkan saya pernah di gantang itu, entah di satu gantang saya juga nyebutin gantangannya, pokoknya di luar daerah Pokoknya Cirebon Timur ini adalah. Sumpah saya di tengah sendirian, padahal burung itu kalau nggak salah ada 20 gantangan yuk. Di tengah sendirian karena udah tahu burung itu nyamping om. Dari depan ke belakang ngotak gitu. Burung saya di tengah sendirian. Dan alhamdulillah masih bunyi walaupun ya jadinya ya Allah paling 1 menit keluarnya. Kesel juga. Saya perhatikan kalau faktor jalan itu kecuali faktornya memancing dulu ada karena faktor kan ada dulu mas. Iya. Cik baru itu baru Iya. car kita ngelawan betina. Tapi kalau udah faktor seperti mentil seperti Candi Putri, legenda kita yang bukan legenda ya, dinobatkan lobat terbaik di Indonesia. Iya, Itu yakin di sampingnya pasti diam. Diam. Kecuali konslet. Bener om. Kecuali. Iya udah cuek. Karena konslet itu gimana ya, belum cuek mas. Burung stres om. Kalau saya analoginya burung konslet, burung stres. Iya. Jadi seperti itu mas. Nah terakhir nih, untuk hariannya itu si Marsu di kandang kotak apa kandang bulat? Lihat birahi om. Kalau misalkan dia birahinya gini, kalau saya rata-rata nandain burung factory itu kalau nggak dicepuk minum pasti di bulu halus om. Kalau misalkan cepuknya udah mulai ada milet-milet kecil, kotor, sama bulu halusnya mulai turun-turun, itu udah tinggi om. Kalau untuk factor loh ya, udah tinggi. Saya masukin kandang kotak om, tanpa glodok. Tanpa glodok. Iya kan. Untuk penjemurannya? Saya burung factor nggak pakai jemur. Kalau proses pakai. Kalau udah jadi jangan. Malah mainnya gini, kalau
Kalau saya loh ya, kalau saya pribadi main vector, gimana caranya burung dari rumah nggak punya birahi om? Maksudnya sebisa mungkin jokinya itu kita tekan si birahinya. Makanya saya kalau burung udah mapan di gantangan, mandi malam, non jemur. Kalau nggak gantang nggak keluar rumah. Jadi ya seperti konten-konten umum berusaha kita bahas ya. Iya. Jadi betina itu setiap jamnya birahinya bisa naik. Iya om. Diusahakan di rumah itu jangan ada birahi, nanti dari gantangan. Iya. Dan kalau Marsu spesial om, karena dia nggak untulan ya. Serumah satu om. Cuma satu ya. Iya, padahal saya burungnya banyak. Cuman ya karena saya perhatiin nek setiap bocor terus om, kalau serumah ada ini hampir. Itu juga salah satu untuk menjaga faktornya juga. Iya. Kalau ada burung yang lain nanti dengar suara jantan apalagi wah udah. Lebih ke ngejaga istri saya juga om, berisik dimarahin saya. Tapi kalau nggak ada burung lain bener-bener om kayak nggak punya burung om. Burung itu diem. Saya suka vector-vector yang jenis kayak gitu, lebih awet, lebih stabil. Kalau di rumah diem, nggak pernah bunyi. Bunyi paling ibarat notabene top performnya 4 menit ya om. Dia di rumah itu sekalinya bunyi kalau nggak kepancing burung lain 15 detik om. Paling panjang-panjang ya 20 lah. Seperti itu faktor yang bunyi itu dibawakan emosi. Nah biasanya burung-burung itu rata-rata biasanya ngering. Iya. Nah, kalau nggak ngering ya pasti mentil. Iya, itu pun kan ngering, makanya saya akalin pakai tangkringannya agam melengkung itu loh om, biar kaki satunya biar bisa ikut di vector lah, sayang lah durasinya. Iya. Untuk mandi malam berarti wajib ya? Wajib om, nggak ada hari kelewat. Milet polos. Milet polos. Untuk kasar putih hampir nggak pernah. Nggak pernah, kalau di gantangan aja pas mau naik 2 butir, 3 butir. Ya. Lihat birahinya. Jagonya dikupas apa? Disuapin om. Iya, kalau di apa namanya, kita kan kadang ada sepotong tuh, kita masukin, didiemin di situ. Kebanyakan om, pulang nanti dia birahi terus karena burungnya main tiap hari. Iya. Kalau saya sibuk doang nggak main, itu vector tiap hari seriusan. Mau kan topnya dia pernah sampai 28 hari saya gejos om. Alhamdulillah jalan semua dan stabil ya. Iya, kuat 6 sesi juga dia. Tapi ada saatnya burung itu biasanya di cuaca hujan ya. Burung Pasti itu om. birahi. Dan kalau cuaca hujan itu menurut pengalaman saya, saatnya burung itu berkembang biak. Biasanya burung vector kalau musim hujan performanya pasti kurang. Nah itu om, saya lupa nih mau ngasih tahu lagi. Kalau Marsu itu untuk menstabilkannya, makanya saya pakai sistem jumper. Jarang tak pakai jumper karena ya latber, seringnya saya main latber om ya. Si jumpernya itu tak jadiin charger om. Kalau dia di lapangan udah mesawat, saya yakin lah burung sekuat-kuatnya vector digejor tiap hari pasti mesawat suatu saat. Nah itu saya ngakalinnya om, kalau dia udah mesawat. Patokan saya 2 sesi om. Sesi pertama mesawat saya nggak terlalu panik. Sesi kedua kalau dia udah mesawat, saya langsung dia bawa pulang, saya langsung tak kawinin hari itu juga. Tapi langsung tak pisah lagi. Insya Allah besoknya ngedrop. Tapi cuma sehari kalau Marsu, besoknya edan lagi. Iya. Karena betina itu birahinya cepet. Iya. Oke Mas Iqbal, karena menghemat durasi, tips buat para peternak vector durasi itu seperti apa? Kalau tipsnya untuk para pemain vector intinya gini, lihat karakter burung dulu. Kalau saya nih ya om pribadi lebih nyari vector-vector yang itu lebih cenderung kayak Om Bruce bilang. Mentil. Nggak harus mentil sih om, yang penting emosinya bagus loh. Kalau emosinya bagus kan entah nanti dia larinya ke ngeslup, mentil, syukur-syukur rapi kan ya kayak burung zaman now gitu. Cuman kan dari cara bunyi dan cara dia mau bunyi itu nanti kelihatan om. Kalau burung emosinya bagus. Dan kalau bisa burung itu kalau udah mapan nanti di rumah itu gimana caranya nggak bunyi. Insya Allah burung itu stabil loh. Tadi ya. Iya. Oke Mas Iqbal, terima kasih sudah mengisi kontennya Mas Umbrus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.